Pada suatu hari, jauh sebelum tanggal gajian, ada seorang bapak-bapak pengangguran. Apa jadinya jika dia tak punya pekerjaan dan satu anaknya yang masih kecil akan dimusnahkan bersama jutaan manusia lain dalam waktu 30 tahun ke depan? Bapak-bapak pengangguran ini tiba-tiba diberikan senjata militer dan dilempar menuju lorong waktu. Untuk apa ya? Penasaran kelanjutannya? Ayo nonton aja. Terima kasih kalian sudah klik video ini. Sekarang akan aku ceritakan alur cerita film aksi tentang serangan alien dari masa depan berjudul The Tomorrow War. Pada bulan Desember 2022, ada seorang pengangguran bernama Dan yang tinggal bersama istrinya, Amy, dan putrinya, Muri. Saat merayakan sebuah pesta Natal, Dan berpikir bahwa dia sudah malu untuk menerima bansos dari pemerintah. Akhirnya, ia pun mencari loker di grup Facebook. Dia dapat telepon. Dia angkat, ternyata nomor yang menghubunginya adalah nomor calon mandor. Dan pun senang dan sudah berharap akan melepas masa-masa pengangguran ini. Tapi ternyata ia harus menelan kenyataan pahit karena dia ditolak. Intinya di sini, dia dianggap tidak punya pengalaman untuk menjadi ahli penelitian di laboratorium. Karena pengalamannya hanya menjadi tentara di Timur Tengah. Padahal menurut Dan, menjadi tentara di Timur Tengah itu tidak mudah loh. Di dalam telepon itu, dia diberitahu bahwa mereka telah memilih orang lain untuk posisi tersebut. Jadi, Dan tidak mendapatkan pekerjaan ini. Ketika dia kembali ke dalam rumah untuk melanjutkan menonton Piala Dunia bersama keluarganya, arena lapangan sepak bola tiba-tiba berubah menjadi gelap. Muncul kepulan asap dan muncul semacam lorong waktu yang terbuka seperti di film Lorong Waktu yang hanya muncul mendekati bulan puasa. Bedanya, di dalam lorong waktu ini bukan Pak Deddy Mizwar yang muncul, tetapi beberapa tentara dari masa depan dengan senjata lengkap. Para penonton pun dibuat kebingungan. Di situ pula, ada seorang tentara wanita bernama Letnan Hart mengumumkan kepada semua orang bahwa dalam waktu 30 tahun ke depan, umat manusia akan musnah dari muka bumi karena serangan invasi alien. Wow, seperti apa ya? Serangan invasi alien ini sangat luar biasa dahsyatnya. Tentara dari masa depan ini hadir di sana untuk merekrut siapapun yang bisa melompat ke masa depan dan mencegah kepunahan umat manusia. Setahun setelah kejadian itu, Dan telah berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai guru SMA. Namun, gaji dia hanya gaji setara UMR Jawa Tengah. Tapi tetap saja, masih ada kerusuhan dan protes anti-perang sejak perekrutan tentara untuk perang di masa depan tersebut diumumkan. Dan korban pun berjatuhan akibat keributan ini. Harapan untuk masa depan yang cerah dengan cepat terus berkurang. Seperti sepatnya saldo e-wallet berkurang untuk beli diamond bocil FF. Murid-murid Dan jadi tidak bisa fokus pada pelajaran di sekolah mereka, karena mereka menyadari bahwa pada akhirnya semua orang akan mati akibat peperangan dengan bangsa alien yang tak bisa dimenangkan oleh umat manusia. Pasti mereka khawatir dong. Dan kemudian di WA untuk mengikuti wajib militer.
Dia diminta duduk di sebelah kursi sambil ditelanjangi dadanya. Dua wanita cantik berseragam loreng memeriksa Dan, seperti intro dalam video-video pok-pok coy di aplikasi hitam oren. Setelah menjalani evaluasi, Dan mengetahui bahwa dia memenuhi kualifikasi untuk ikut peperangan di masa depan. Karena dia tercatat telah mati di masa depan ketika peperangan ini terjadi. Artinya, tidak ada sosok manusia Dan ketika serangan alien terjadi. Maka dia bisa melompat menuju masa depan untuk ikut perang, terbebas dari paradoks waktu. Dan diberikan alat yang dipasang di tangannya yang akan membantunya time travel melompati waktu. Pada pemeriksaan ini, terungkap juga bahwa Dan adalah seorang pensiunan pemimpin pasukan tentara di Irak 15 tahun yang lalu, sebelum dia menjadi guru honorer SMA. Loh, bukannya gaji tentara itu lebih banyak ya? Kenapa Dan malah berhenti dan jadi guru? Emang agak lain dia. Dan diberikan waktu 24 jam untuk mengucapkan perpisahan selamat tinggal kepada keluarganya. Dia pergi ke tempat kerja Amy. Di sana, Amy bekerja sebagai ahli terapi kejiwaan untuk orang-orang yang pulang dari tugas perang wajib militer. Amy kaget dan sedih ketika tahu bahwa Dan sudah diberikan perintah dari petinggi parpol. Kok petinggi parpol? Maksudnya petinggi pemerintah untuk ikut tugas perang wajib militer. Amy mengingatkan Dan bahwa ada satu orang yang dapat membantu menyelamatkan keluarganya, yaitu ayah Dan yang terasingkan, namanya James. Dan benci James karena telah lama meninggalkan dia dan ibunya. Meski begitu, Dan mengunjungi James di rumahnya. James mengatakan kepada Dan jika dia sudah tak sudi lagi percaya pada pemerintah dan segala birokrasinya, karena tidak lagi diberikan bansos BLT dari kelurahan. Sebelum Dan dapat mengatakan dia meminta bantuan James lebih dahulu menuduh bahwa Dan tidak pernah menginginkan kehadirannya dalam keluarga Dan dan ibunya. Hal ini membuat Dan marah karena itulah satu-satunya hal yang dia inginkan dari James, yaitu ayahnya hadir di dalam keluarga untuk mendampingi Dan dan ibunya. James beralasan bahwa dia hanya akan memperburuk keadaan Dan dan ibunya karena James baru pulang dari perang sehingga mental dia tidak stabil dan dia juga sedikit edan. Dan pulang ke rumah untuk menemui Emil dan Muri, dan juga harus memberitahu bahwa dia akan tetap mengikuti tugas perang wajib militer. Keduanya sedih, keduanya patah hati, Dan pun dengan penuh haru seakan tidak rela berpisah dengan istrinya. Dan memeluk anaknya Muri, karena bisa saja saat ini adalah saat terakhir mereka akan bisa bersama-sama. Dan datang ke markas pasukan untuk melaksanakan tugas perang wajib militer, di mana ia bertemu dengan orang-orang seperti Charlie, Dorian, Norah, dan Quan. Para wajib militer ini diberitahu tentang proses time travel dan rencana misi mereka. Charlie memberitahu Dan bahwa mereka mengirim orang-orang yang telah meninggal sebelum perang untuk menghindari paradoks waktu akibat adanya dua orang yang sama dalam suatu timeline. Mereka membicarakan Dorian yang pernah time travel ke masa depan berkali-kali dan berhasil pulang perang melawan para alien yang mereka sebut sebagai White Spikes. Tanpa ada waktu untuk mempersiapkan diri, serangan mendadak dari para alien yang sangat tiba-tiba bagaikan serangan fajar amplop 200 ribuan menjelang pilkada. Para wajib militer ini pun langsung diperintahkan untuk berbaris seperti anak SD
dan jampling lorong waktu terbuka di atas mereka, menyedot mereka menuju masa depan di mana mereka akan muncul di pantai Miami. Banyak hal yang aneh dan janggal karena error di mesin waktu tersebut, mengakibatkan pasukan malang ini diturunkan di langit begitu saja, jauh lebih tinggi dari rencana semula yang hanya sekitar 1 meter dari permukaan tanah. Hal ini menyebabkan beberapa orang jatuh bebas dari langit hingga tewas, sedangkan Dan dan kawan-kawannya mendarat di air. Kenapa? Ya, karena Dan tokoh utamanya. Setelah dipaksa mandi di kolam renang di suatu rooftop gedung pencakar langit, Dan keluar dari air. Dia pun melapor ke komando kolonel yang memberitahunya bahwa militer akan melakukan pengeboman menyeluruh di daerah tersebut untuk memusnahkan semua White Spikes. Dia diberi perintah untuk menyelamatkan personil laboratorium sebelum bom diledakkan. Tim bergerak maju ke dalam gedung penelitian, dan Dorian, teman-temannya pun sesekali mengambil peluru yang belum terpakai dari tentara-tentara yang telah gugur mendahului mereka. Memasuki gedung yang dituju di sana, mereka menemukan kru laboratorium semua sudah tewas. Tak lama kemudian, perintah diubah menjadi mengambil cairan merah hasil penelitian di laboratorium tersebut. Kemudian, mereka pun berhadapan langsung dengan White Spikes yang bersembunyi dan menertawakan mereka bagaikan tawa seorang maniak yang jahat dan siap menghabisi siapa saja. White Spike ini dengan cepat menyerang tim Dan dengan ekor seperti cambuk, dengan gaya moshing seperti ABG jamet. Dan krunya berhasil membunuh beberapa White Spike saat mereka kabur. Ketika sampai di suatu jembatan atau di terowongan, mereka berlarian melewati bagian atas dari terowongan itu. Apesnya, Cowan jatuh melalui terowongan, dan Dan berusaha menolongnya. White Spike semakin mendekat mengejar mereka, bagaikan masyarakat komplek mengejar maling kota amal. Norah dan Cowan memutuskan tetap tinggal untuk menahan mereka sebanyak mungkin. Mereka bisa melakukannya sampai tepat sebelum militer menjatuhkan bom di terowongan, yang menewaskan Norah, Cowan, dan puluhan White Spikes. Para wajib militer yang masih hidup terbangun di sebuah kamp di Republik Dominika. Ternyata mereka telah dievakuasi dan diselamatkan pasukan tentara serta dibawa ke pangkalan militer di sana. Selanjutnya, Dan bertemu dengan sosok kolonel yang ternyata tidak lain tidak bukan adalah putrinya sendiri, yaitu Muri. Muri sudah dewasa di masa depan. Muri menunjukkan sikap rasa tidak suka kepada Dan karena telah mengikuti wajib militer dan meninggalkan dia sejak Muri masih bocil. Dia memberitahu Dan bahwa timnya telah menemukan seekor White Spikes betina yang bisa mereka jadikan bahan penelitian. Muri sangat antusias, bagaikan mahasiswa semester 14 yang menemukan bahan penelitian untuk membuat skripsi. Ya, itu tadi karena sudah semester 14 ya, jadi kelontang-kelantung kesana kemari. Muri berteori bahwa dengan penelitian ini, bisa saja mereka menemukan kunci untuk mengalahkan seluruh bangsa White Spikes. Tim bergegas meluncur ke gua sarang White Spikes betina, tetapi puluhan White Spikes jantan ikut merengsek masuk ke sana. Beberapa White Spikes yang menyerang helikopter tercabik-cabik oleh baling-baling, sementara para prajurit di bawah juga terus melawan mereka. Tim berhasil mengurung sang betina, meskipun Dan hampir saja membahayakan keberhasilan misi ini untuk menyelamatkan putrinya Muri. Muri menegurnya dan kemudian mengungkapkan bahwa dia meninggal 7 tahun setelah peperangan wajib militer selesai dalam sebuah kecelakaan mobil. Dan Muri menyaksikan saat-saat terakhirnya. Ditambah lagi, setelah Dan pulang dari tugas perang wajib militer ini, Dan menjadi penyendiri serta meninggalkan keluarganya begitu saja, sehingga
dia menjauh dari Muri putrinya, dan Muri menjadi marah hingga sekarang. Tim membawa betina itu kembali ke markas rahasia di laut lepas bekas pengeboran minyak, di mana jampling mesin waktu berada, sehingga mereka dapat menghasilkan racun merah dari darah betina yang akan memusnahkan semua bangsa White Spikes. Tak lama kemudian, White Spikes betina ini bangun karena mendengar teriakan sahur-sahur dari toa terdekat, dan ketika juga meraung-raung memberitahukan lokasinya kepada ribuan pasukan White Spikes, sehingga lebih banyak alien menyerbu pangkalan rahasia ini yang menyebabkan pertempuran sengit. Durasi waktu yang dijalani Dan di masa depan ini akan segera habis, sehingga dia secara otomatis akan dikirim lagi ke waktu dan timeline dia sendiri. Hal ini semakin rumit karena White Spike betina berhasil membebaskan diri. Dan White Spikes besar itu menyerang dan menyebabkan jembatan runtuh, yang menyebabkan Muri ikut jatuh. Padahal di bawahnya banyak White Spikes buas. Meskipun Dan mencoba memegang tangannya, Muri melepaskannya, sehingga dia pun akan terjatuh. Jika Muri jatuh, White Spikes betina itu bisa mati dalam ledakan besar, sementara Dan dan para wajib militer lain yang masih hidup diteleportasikan kembali ke masa sekarang. Sekembalinya di masa sekarang, Dan berusaha keras untuk time travel lagi ke masa depan dan mencoba menyelamatkan Muri. Tetapi sia-sia karena jampling mesin waktu di masa depan telah offline atau hancur karena serangan ribuan White Spikes. Hal ini membuat lompatan menuju masa depan menjadi mustahil. Semustahil kamu mendapatkan dia. Dan juga berhasil membawa pulang racun merah buatan Muri dari masa depan itu. Karena para dokter yang merawat Dan ketika dia masih pingsan berkata mereka tidak dapat melepaskan benda itu dari tangannya. Dan kembali ke rumah. Di sana dia mulai deep talk dengan Amy dan mengatakan bahwa dia bertemu Muri saat dewasa dan bekerja dengannya di sebuah laboratorium. Amy bertanya, kenapa tentara tidak mencegat kedatangan alien dengan mempersiapkan roket dan menyerang kapal mereka? Dan jawab, mereka tidak bisa menemukan kapal alien apapun di masa depan. Hanya tiba-tiba saja alien-alien ini muncul menyerang. Amy juga berpendapat bahwa alien mungkin saja tidak datang pada waktu tahun 2048 ketika invasi dimulai. Tapi mereka mungkin sudah ada di sana jauh sebelum itu. Dan kemudian pergi ke sebuah bar dan bertemu dengan Dorian. Dorian mengakui bahwa dia menderita kanker stadium akhir akibat merokok dengan rokok harga murah karena tanggal tua. Hal inilah yang menjadi penyebab Dorian sangat berani ketika perang melawan White Spikes, karena dia sudah nothing tulus, yaitu hidup atau mati dia akan tetap mati, karena dia punya penyakit kanker pada akhirnya. Dan bertanya kepadanya apa dia masih punya cakar White Spikes yang dia jadikan kalung souvenir. Dorian tunjukkan kalau dia masih punya. Mereka kemudian pergi menuju Charlie yang ternyata juga seorang ilmuwan. Charlie menjelaskan kepada mereka bahwa dia menemukan jejak abu vulkanik di cakar itu yang menunjukkan abu itu berasal dari daerah sekitar Rusia. Dan kemudian ingat pada salah satu murid SMA dia yang jenius tentang gunung berapi dan vulkanisme. Mereka bertanya pada murid ini. Murid ini menjelaskan bahwa abu vulkanik itu bisa berasal dari Rusia, tetapi terkubur jauh dalam di bawah lapisan salju yang tertimbun selama ratusan tahun. Dengan informasi mengenai abu vulkanik ini, membuat mereka semua menyimpulkan bahwa White Spikes sudah ada di muka bumi ini, termasuk sekarang. Mereka bisa tiba-tiba muncul di permukaan karena terjadinya pemanasan global yang mencairkan timbunan salju selama ratusan tahun tadi, yang membekukan kapal alien mereka. Dan
Charlie dan Dorian berusaha meminta bantuan dari aparat pemerintah untuk mengizinkan mereka menjalankan misi ke Rusia. Namun, aparat ini malah menjadi keparat karena menolak misi mereka, padahal misi ini super penting. Dan kemudian meminta bantuan James untuk menerbangkan pesawat pribadinya dan masuk ke wilayah udara Rusia secara rahasia. Mereka bersama dengan sisa-sisa tentara dari masa depan lainnya berhasil mencapai Rusia, lalu menemukan lokasi pendaratan pesawat White Spikes yang membeku. Ternyata, pesawat yang White Spikes tumpangi bukanlah milik White Spikes, melainkan milik alien lain yang membawa telur-telur White Spikes sebagai kargo senjata biologis untuk memusnahkan planet lain. Namun, mereka mendarat di bumi dalam suatu pendaratan darurat. Dan kawannya pun akhirnya mereka menyuntikkan racun merah ke dalam tubuh para White Spikes untuk menghabisi mereka. Namun, para White Spikes buas ini bangun dan mulai menyerang. Dalam pertempuran sengit ini, Dorian mengorbankan dirinya sendiri untuk melenyapkan White Spikes dengan bom. Sayangnya, satu White Spike betina masih ada, dan dia mengejar Dan dan juga James. Mereka berdua berusaha menyuntiknya dengan racun, tapi White Spike satu ini cukup pintar karena dia menggigit putus lengannya dan mencegah racun ini menyebar. Setelah pertarungan yang sengit, Dan memasukkan racun ke dalam tenggorokan White Spikes betina ini dan menjatuhkannya dari tebing sehingga dia jatuh bebas dan tubuhnya tercecer. Akhirnya secara resmi, semua bangsa White Spikes mati untuk selamanya. Berita tentang kemenangan perang terhadap alien ini tiba-tiba viral. Kemudian, petinggi aparat pemerintah yang sebelumnya menolak misi Dan justru berkata dialah yang mengirim pasukan rahasia miliknya ke sana untuk misi ini. Padahal bukan ya, Dan berusaha dengan teman-temannya. Adegan selanjutnya menunjukkan Dan pulang ke rumah dengan Amy dan Muri kecil serta memperkenalkan Muri kepada kakeknya yaitu James. Oke kawan, akhirnya kalian sudah menonton alur cerita film ini. Pesan yang ada dari film ini adalah bahkan sebagai seorang pengangguran yang tidak punya kartu prakerja pun bisa menjadi sosok yang luar biasa ketika momen hidupnya datang. Jadi kalian harus terus berjuang demi keluarga seperti yang dikatakan The Massive, yaitu jangan menyerah. Terima kasih kalian telah menonton alur cerita film ini sampai habis. Jangan lupa untuk cek playlist channel ini ya, karena ada alur cerita film lain yang tidak kalah seru. Kalau teman-teman ingin request film kesukaan kalian yang aku ceritakan, tulis saja di kolom komentar. Setelah menonton video ini, jika kalian merasa, wah saya suka kok, silahkan klik like, comment, subscribe. Juga bunyikan loncengnya agar kalian menjadi orang pertama yang tahu kalau aku upload video baru. Untuk semua penonton, ikan hiu makan pepaya, tunggu aku di video selanjutnya ya.